Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Yasin Umar Al-Habib. Beliau sebelumnya adalah guru ngaji kita di tempat ini. Masuk di tahun-tahun sebelumnya ketika beliau masih berada di kantor Kemenek Kota Pulau. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Kami Masjid, yang kami hormati segenap pengurus Badan Takmir Masjid, Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Tawbah yang kami hormati, saya muliakan dan insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan buka puasa bersama di hari yang salawat dan salam pada Nabi kita yang dirahmati kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah berdiri kepada yang Allah kami sangat-sangat terima kasih kepada seluruh jemaah yang masih tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan tentunya pula kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz yang hari ini telah bersama-sama dengan kami walaupun tersambung melalui virtual Zoom. Namun insyaallah beliau diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Tawbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita tidak perlu berpanjang bicara karena yang intinya adalah bagaimana kita akan mendengarkan siang biara dari Pak Ustaz Umar. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa la hamda wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayah kita bisa berbuka puasa bersama di masjid ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kasih Binali, Bapak Sekelas 2 Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Kasih Lato, Sarjana Hukum. Yang saya muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz Rasid Nomba MAG, dan saudara-saudara sekalian yang saya cinta dan saya banggakan. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini untuk yang kedua kalinya hanya untuk meneruskan materi yang kemarin saya bawakan, terpotong hanya karena waktu yang singkat. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husn, sungguh manusia dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dalam mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Masa yang pertama yaitu gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dikala kita sehat, kita tidak pernah ingat kepada Allah, kita tidak pernah bersulit kepada Allah, kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah manfaatkan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya merusak diri kita dengan kesibukan dan kesenangan dunia tanpa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak keluarga kita yang terbaring lemah di rumah sakit, menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya mengharapkan kesembuhan, kesehatan. Saudara-saudara kita di luar sana, mereka makan bayar Pak, minum bayar, tidur saja bayar, jangankan tidur, bernapas saja mereka bayar. Berani namanya bayar, selesai, loncat oksigen, berangkat. Innalillah. Tapi orang di sini semua serba gratis, makan gratis, minum gratis, gratis. Kamu masih banyak mengeluh lagi? Belek-belek kau di. Kalian tahu belek-belek? Bohong. Saya kira hanya itu saya bisa sampaikan. Yang benar datanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jalla wa azza al-ahzab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, terima kasih Pak Duta Gorontalo, kami hormati Amirul Masjid Al-Akbar, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat, ibu saudara kita semua dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan tasbih kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarga. Kita akan syafaatnya. Apa yang menjelang berbuka puasa pada hari ini, tanpa terasa kita berada pada hari kedua perjalanan suci Ramadan 443 Hijriah. Tidak lama lagi untuk menghitung hari kita berada bulan yang akan bulan yang penuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa poin penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berada pada penghujung Ramadan. Pertama, Rasulullah SAW ketika akhir-akhir bulan Ramadan memperkuat pinggangnya, dalam artian
beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kuat, lebih intens untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari-hari sebelum terakhir ini Rasulullah biasanya tidak seintensif, tidak sekuat beribadah, maka di akhir-akhir Ramadan seharusnya membuat kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di setiap tahun ada satu malam yang disediakan oleh Subhanahu Wa Taala, di mana ketika orang-orang beribadah di malam itu, ia akan mendapatkan kebaikan melebihi 1000 bulan. Kita tidak pernah tahu dan kita dalam merupakan bagian dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui bahwa sesungguhnya di malam-malam terakhir Ramadan ini ada fadilah yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih dari 80 tahun, hampir 84 tahun ada, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak ibadah. Pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira ibadah apa yang harus kita laksanakan? Kita kerjakan sehari-hari. Jangan bilang bahwa kita sudah lelah. Jangan bilang kita sudah capek karena sudah lebih dari 20 hari. Jangan. Tetapi perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadah yang kita kerjakan adalah yang pertama adalah berbanyak sholat malam, sholat tempat, dan lain sebagainya harus kita perketat. Saya melihat di beberapa masjid yang saya datangi atau saya lihat, justru di malam 10 hari terakhir ini, saf-saf sudah mengalami kemajuan. Kemajuannya bukan lebih banyak jamaah, tapi justru semakin maju ke depan. Ini membuat kita ternyata obral yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala yang lebih dari 83 tahun atau 1000 bulan, ternyata di sebagian kita masih kalah dengan obral yang ada di pasar atau di mal-mal atau di tempat-tempat pasar-pasar yang lain, yang justru itu tidak menambah kebaikan kita. Yang kedua, apalagi yang terbanyak adalah laksanakan membaca Al-Quranul Karim. Ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah menyampaikan bahwa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap huruf yang dibacanya dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan diganjar dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La aqulu alif lam mim harfun walakin harfun walam harfun wa mimul harfun. Kata Nabi, aku tidak menyampaikan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan demikian, ketika kita membaca Al-Quran dengan satu ayat alif lam mim, ada 3 huruf dikali 10 sama dengan 3 pahala kebaikan yang akan kita. Luar biasa. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat 19 huruf. Jika 19 huruf itu kita ucapkan
kita sampaikan, kita terhadi dalam malam-malam Ramadan ini berarti ada 190 kebaikan. Menurut Imam Syafi'i, seluruh huruf dalam Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Al-Iqra, Al-Nisa sampai terakhir di An-Nas, seluruh hurufnya berjumlah 1.047.000 huruf dalam Al-Quran. Kalau 1.047.000 itu dikalikan 10, maka sungguh luar biasa. Ada 127 juta yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena istimewanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipergandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipergandakan. Oleh karenanya beruntung bagi kita sekalian apabila di dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan bagian yang besar 10 malam terakhir, yakni malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, apalagi yang harus kita perbanyak, yakni kita membacakan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, jadi ini doa yang diucapkan selama 10 hari di bulan Ramadan ini. Siapa tahu di antara 10 malam terakhir ini kita akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna yang karim. Amin. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, kita senantiasa berharap adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk berbuka puasa kita masuki, itu saya akhiri dunia Ramadan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.